Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil kode program dan program dari kelompok tugas besar kelompok 23. Perkenalkan, nama saya Yugi Rafaela. Di sini saya bertugas untuk membuat menu 1 dan menu 2. Jika pengguna ingin menampilkan menu 1, maka pengguna bisa menginput angka 1 pada program. Maka program akan memanggil fungsi bernama fungsi one. Pada fungsi one akan ditampilkan list dari harga bahan bakar dan jenis bahan bakar. Harga bahan bakar dan jenis bahan bakar ini didapatkan dari sumber URL ini dengan mengakses menggunakan fungsi request.getURL. Di sini jika URL ini dapat diakses, maka x.status_code akan sama dengan 200. Di sini saya menampilkan list bahan bakar. Di sini saya menampilkan bahan bakar dan harganya ini dalam bentuk tabel agar mudah diakses dan tidak bisa diubah-ubah. Jika URL ini tidak dapat diakses, maka program akan memprint maaf sedang dalam proses perbaikan. Kita akan mencoba jika URL ini tidak dapat diakses. Ini saya akan mengubah URL ini menjadi dengan menghilangkan S-nya. Kita close programnya terlebih dahulu. Lalu kita masuk lagi ke program. Maka di sini akan memprint maaf sedang dalam proses perbaikan. Oke, diperbaiki lagi programnya. Sekian dari menu 1, selanjutnya kembali ke menu 2. Jika pengguna ingin menampilkan menu 2, maka pengguna dapat menginput angka 2 pada program. Di sini program akan memanggil fungsi to. Pada fungsi itu, program akan meminta pengguna menginput nomor pompa yang baru. Di sini akan ada dua kasus lain yang di sini jika kita memasukkan nomor pompa yang berupa huruf, maka fungsi akan masuk ke blok except, yaitu akan memprint masukan tidak valid atau nomor pompa tidak berubah. Begitu juga dengan jika kita memasukkan nomor pompa yang baru di bawah atau sama dengan 0. Makanya akan masuk ke blok else, yaitu memprint masukan tidak valid, nomor pompa tidak berubah. Kemudian jika kita masukkan nomor pompa yang baru besar dari 0, maka nomor pompa akan masuk ke blok ini, dan nomor pompa akan berhasil diubah. Dan fungsi nomor pompa yang sekarang akan menjadi nomor pompa yang baru akan berubah menjadi nomor pompa yang sekarang. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan fungsi sekunder yang telah saya buat. Alvigo Triozi 122.19.069. Di sini ada fungsi enter. Fungsi enter ini digunakan agar pengguna dapat menekan enter setelah mereka melakukan sesuatu dan ingin melanjutkannya. Jadi sebelum melanjutkannya, mereka bisa menekan enter. Setelah itu program akan lanjut ke selanjutnya. Setelah itu ada juga fungsi check empty. Check empty ini menerima data tes di sini. Tes di sini adalah data yang akan dicek dan fpam untuk menyimpan fpam-nya. Nah, di sini si data akan mengecek apakah data tersebut ada isinya atau tidak.
Ini misal ini if not test kosong, maka data akan menampilkan false, data akan mereturn false, dan apabila datanya ada, data akan mereturn true gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Widyastuti, NIM 122190553 dari Teknik Permiakan 2019. Pada sisi ini saya akan menjelaskan mengenai kode dari tugas besar pemrograman komputer yang saya buat, yaitu fungsi keempat dan fungsi kelima. Dari fungsi yang keempat sendiri adalah fungsi untuk mengisi bahan bakar. Fungsi keempat. Jadi, pada fungsi keempat ini akan ditampilkan list harga jenis BBM per liter, yaitu namanya, jenis BBM-nya, dan price-nya atau harga per liternya. Lalu pengguna akan diminta untuk memasukkan input pilih jenis BBM. Misalnya, kita memasukkan input yang salah, atau memasukkan inputan berupa jenis BBM yang tidak ada pada daftar list ini. Saya edit ya. Lalu program akan mengarahkan kita untuk memasukkan input jumlah liternya dalam looping ini, while true-nya. Jadi apabila kita memasukkan inputan yang bukan float, misalnya ABC, maka program akan memberikan pernyataan masukkan angka.
Lalu apabila kita memasukkan inputan dalam jumlah liternya ini kurang dari sama dengan 0, maka program akan mengeluarkan pernyataan berupa masukkan jumlah liter lebih besar dari 0. Hal ini akan terus dalam loop ini sampai kita break dengan memasukkan inputan yang benar, yaitu float dan lebih besar dari sama dengan 0, misalnya 2. Karena jenis BBM yang kita masukkan itu tidak ada, maka program akan mengeluarkan pernyataan berupa maaf, jenis bensin tidak ditemukan. Karena pada try except ini, program itu akan memeriksa apakah jenis bahan bakar dan jumlahnya atau liter ini sudah sesuai dan mencari harga bahan bakar yang akan dibeli per liternya. Apabila tidak sesuai, maka akan keluar pernyataan berupa seperti ini. Masukkan angka, masukkan jumlah liter lebih besar dari 0, dan maaf, jenis bensin tidak ditemukan. Lalu, program akan kembali ke menu. Selanjutnya kita memasukkan inputan yang benar. Room, jumlah liternya 2. Oh, ini tidak ditemukan lagi, maaf, jenis bensin tidak ditemukan. Laptop 3. Nah, jadi program setelah memeriksa apakah jenis bahan bakar dan jumlahnya sudah sesuai dan mencari harga bahan bakar yang akan dibeli per liternya, maka program akan mengeluarkan output berupa total harga yang harus dibayarkan. Setelah itu kita akan diarahkan untuk memilih untuk melanjutkan pembelian atau tidak. Apabila kita melakukan pembatalan, maka dia akan kembali ke menu. Nah, apabila kita memasukkan inputan yaitu lanjut, maka program akan mengarahkan kita untuk memasukkan inputan berupa ID member yang sifatnya opsional. Misalkan kita memasukkan membership yang benar. Maka akan dikeluarkan pernyataan berupa transaksi selesai. Program akan memeriksa apakah ID member yang kita masukkan itu terdaftar dalam ID member atau tidak. Dan setelah itu akan dilakukan pengunggahan data penjualan. Pengunggahan data penjualan ini masuk ke fungsi kelima. Jadi program akan mengupdate poin dan tanggal pengisian terakhir pada data ID member apabila ID member itu terdaftar dan memperbaharui data file eksternal di riwayat underscore pengisian.csv. So, kita lihat di sini. Misalkan kita tidak memasukkan ID member atau kita memasukkan ID member yang salah. Misalkan ID membernya salah. Maka program akan memeriksa kembali apakah ID membernya ini terdaftar atau tidak. Apabila tidak, maka program akan mengeluarkan pernyataan berupa maaf, ID tidak ditemukan dan transaksi selesai. Lalu program akan mengunggah data penjualan, yaitu
fungsi kelima. Ini masuk ke fungsi kelimanya. Pada fungsi kelima ini adalah fungsi untuk mengupload data penjualan. Deskripsinya, fungsi untuk mengunggah data penjualannya ke internet. Jadi program membaca file eksternal yaitu riwayat _pengisian.csv ini. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terunggah tadi dua data ini. Program mencari data yang belum diunggah. Lalu, program itu mengubah data dalam yang awalnya berbentuk list ini menjadi bentuk dictionaries. Lalu program mengunggah data yang belum diunggah dan mengganti status data yang sudah diunggah. Outputnya berupa data yang sudah diunggah dalam server. Servernya adalah ini, URL ini. Nah, bisa kita lihat di sini dua data terakhir, tuh ini dan ini yang ada member ID-nya dan tidak ada member ID-nya sudah terupload ke server. Nah, apabila dia status kodenya sama dengan 200, maka dia akan memberikan pernyataan berupa data penjualan berhasil diupload. Nah, si time.sleep 3 ini sendiri itu adalah seperti time lapse-nya gitu, 3 detik untuk mengunggah data penjualan, mengupload data penjualan. Nih, bisa lihat ada jeda berupa 3 detik. Lalu data penjualan berhasil diupload. Apabila status code-nya sama dengan 200. Selain itu, akan diperbarui juga di ini, riwayat _pengisian.csv. Program akan membaca file eksternal ini, membaca ini dan mengubah datanya dari list menjadi dictionaries, mengunggah data yang belum diunggah, serta mengganti status data yang sudah diunggah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kali ini saya akan menampilkan fungsi yang telah saya buat, yaitu bernama fungsi 6, di mana fungsi 6 ini akan menampilkan visualisasi penjualan harian. Di sini pengguna harus menginput nomor 6 untuk menampilkan visualisasi penjualan hariannya. Pertama akan menginput 6. Nah, setelah menginput 6, program akan memanggil fungsi yang bernama 6 dan mempassing value atau nilai dari fpam untuk menyimpan fpam tersebut. Nah, di sini saya menggunakan data graph berupa tipe data list untuk menyimpan data-data yang saya butuhkan, di mana saya hanya membutuhkan data jenis, volume, dan tanggal. Jadi saya hanya menyimpan tipe, volume, dan tanggal menggunakan sintaks ini. Setelah itu akan dicek data tersebut kosong atau ada atau tidak. Misal kita masukkan data 32/11/2020, di mana pada tanggal 32 tidak ada orang yang melakukan pembelian karena data tersebut tidak ada, sehingga program akan menampilkan tidak ada data yang tersedia karena cek akan bernilai false. Setelah itu, apabila kita coba untuk menginput tanggal yang benar, misal 01/11/2020, maka program akan menampilkan visualisasi data harian seperti ini. Data pengisian BBM tanggal ini dengan tampilan seperti ini.
seperti itu. Kemudian apabila ini juga akan berlaku apabila data kosong seperti ini akan menampilkan tidak ada data yang tersedia juga. Apabila file eksternal yang akan ditampilkan kosong, maka otomatis berapapun tanggal yang kita cari tidak akan ditemukan pada file tersebut, sehingga tetap akan keluar tidak ada data yang tersedia seperti itu. Oke, kali ini lanjut ke menu nomor 7. Nah, kebetulan menu nomor 7 ini saya yang buat, Religious Matter dan Hak, NIM 122-1981. Nah, di menu nomor 7 ini akan ditampilkan visualisasi penjualan sepanjang waktu. Oke, nah di sini akan kelihatan kan, Elif milih nomor 7. Nah, itu akan terbentuk memanggil 7, ya kan, 7. Terus sebentar ya. Nah, itu dev 7 farm. Nah, di situ kelihatan mengisi data grab. Nah, di situ ada for in data pengisian itu di. Nah, ya maaf lupa tadi saya input data pengguna nomor 7 ya. Oke. Nah, data grab tadi data pengisian for in range itu data grab append-nya I2 seperti itu. Oke, langsung aja. Nah, itu tadi kita sudah pilih nomor 7 kan? Enter. Nah, ada 1, 2 dan ada jika kita memilih nomor yang tidak 1, 2 itu ada case-nya juga. Nah, kita coba case nomor 3. Oke, klik coba. Nah, dia akan mengeluarkan input yang salah, keluarannya seperti itu. Nah, kita coba lagi. Nah, kita pilih nomor 1. Coba. Nah, dia akan mengeluarkan data pengisian BBM secara total. Nah, itu grafiknya. Nah, itu case-nya. Oke. Nah, lanjut ke ini yang nomor 2 yaitu perbahan bakar. Kita lihat visualisasinya itu seperti ini bentukannya. Nah, itu ada tanggal 1 seperti itu. Terus pertama Super, Pro Light dan kawan-kawannya. Ini berwarna-warni. Oke. Nah, sekarang akan dicoba case data kosong. Saya akan coba mengosongkan datanya terlebih dahulu dengan cara open with notepad. Nah, kita delete sementara ya. Oke, kita blok ke bawah. Nah, kita hapus. Habis itu kita coba ini merestart aplikasinya tadi. Kita coba. Nah, ya saya coba ini dulu memvisualisasi datanya. Nah, kita coba lagi nomor 7. Nah, keluarannya seperti ini. Jadi tidak ada data yang tersedia. Itu kalau datanya tidak ada. Nah, itu seperti itu yang akan muncul ketika cache data tidak ada. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi atau menu ke-0, yaitu exit. Perkenalkan, saya Alfigo Triozi 122.19.069. Pada fungsi exit ini, pengguna diharuskan memilih nilai 0 untuk keluar dari program. Pada saat fungsi 0 dijalankan, maka program akan menulis data baru membership.csv yang dibuat seperti ini. Maka membership yang baru akan keluar menjadi seperti ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.